Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dimudahkan dalam menuntut ilmu, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa di tempat ini dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan kita untuk menuntut ilmu. Ya, salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin yang sampai saat ini tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian yang dimudahkan dalam menuntut ilmu, sebelum kita memulai materi kita, pertama-tama adalah kita membuka dengan membaca doa. Semoga dengan dibacakan doa kemudian Allah mudahkan kita dalam memahami materi yang akan kita sampaikan. Ya, mungkin saya tunjuk langsung ketua kelas bisa memimpin memimpin kita untuk membaca doa. Ya, saya persilakan. Ketua kelasnya siapa? Mungkin bisa Ibu Kartini. Silakan Ibu Kartini. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Alhamdulillah, itulah tadi doa yang disampaikan oleh Ananda Kartini. Semoga dengan doa itu Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmu Islam dan kemudian berguna dalam kehidupan kita. Oke, untuk selanjutnya Pak Guru ingin tahu dulu kabarnya kalian semua, anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaan kalian semua? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau memang kita semua baik, mudah-mudahan baik kebaikan kita dan kesehatan kita bermanfaat untuk kita dan bisa menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin. Untuk selanjutnya kita membaca satu surah secara bersama-sama dan kita memilih surat Al-Fatihah dan saya anggap surah Al-Fatihah sudah selesai dibaca. Selanjutnya adalah apakah kalian siap untuk kemudian belajar pada kesempatan pagi hari ini? Apakah kalian siap, anak-anak sekalian? Siap, Pak. Siap, Alhamdulillah. Semangat, Alhamdulillah. Pak. Ya. Semangat. Selanjutnya, Pak Guru ingin memperhatikan kerapian dan keindahan kalian, keindahan kelas dan kerapian pakaian kalian. Mungkin Ananda Kartini coba lihat, ya bagus. Ananda Maslim, coba lihat. Tolong itu saya lihat, Pak Guru lihat itu ada Ananda Jamilun, tolong masukkan pakaiannya di dalam, jangan gantung di luar. Ya, bagus. Alhamdulillah. Kenapa kemudian kerapian dan keindahan itu perlu? Karena memang keindahan dan kerapian merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan kemudian mencintai keindahan. Oke. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimudahkan dalam menuntut ilmu, kita langsung langsung saja ke materi kita. Ya, sebenarnya ada asesmennya dulu, asesmen awal saya sudah siapkan, tapi anggap saja asesmen awalnya sudah selesai. Kita lanjut saja ke materi kita. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimudahkan dengan menuntut ilmu, yang pertama adalah yang Pak Guru ingin tanyakan tentang pelajaran kemarin ya. Terlebih dahulu, apa masih ada yang ingat pelajaran apa yang kita materi apa yang kita pelajari di minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya Pak, Asmaul Husna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ingat. Karena kita sudah telah melewati materi atau pelajaran Asmaul Husna, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke. Siapa yang bisa
Ananda yang mana yang siap untuk kemudian membaca kalimat motivasi yang ada di depan? Ya, mungkin Pak tunjuk saja. Silakan Pak Sudirman untuk membaca kalimat motivasi yang ada di depan. Silakan. Silakan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa para nabi dan rasul Allah adalah teladan terbaik dalam kehidupan kita? Sudah, Pak. Oke, bagus. Ingat anak-anakku sekalian, bahwasannya para rasul adalah merupakan teladan untuk kita semua. Terutama Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah standar hidup kita, teladan hidup kita yang patut kita contohi dalam kehidupan kita, sehingga tidak saja kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat, tetapi kita kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh benar-benar ada suri teladan yang terbaik, yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal yawmal akhir, dan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan mereka itu adalah orang-orang yang kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak Guru bilang, kenapa Pak sampaikan tadi bahwasanya dengan meneladani Nabi kita Muhammad SAW, itu kemudian kita akan tidak saja mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat, tetapi juga kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam surah Ali Imran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Muhammad, qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika benar-benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian kemudian mengikuti aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka pasti Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, anak-anakku sekalian, semoga kita kemudian menjadi orang-orang yang kemudian bisa mencintai Allah dengan cara meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjut ya. Oke, anak-anakku sekalian, siapa yang bisa baca pertanyaan pemantik di atas? Mungkin ada yang siap. Silakan Ananda Kartini, silakan. Poin pertama. Baik, Pak. Mengapa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah? Ya, bagus. Kira-kira kenapa? Kenapa kita kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada semua Rasulullah? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Oke. Ingat, cinta kepada, kita diwajibkan untuk kemudian beriman kepada semua Rasul. Itu merupakan salah satu di antara rukun-rukun iman. Ada yang tahu rukun iman yang keberapa? Cinta kepada, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 4. Iman kepada, iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. 3. Bagus sekali. Bagus. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, bagus. Ade wa uju la alisamu. Ya, bagus ya jawabannya. Oke. Kemudian kita lanjut. Apa yang membedakan Rasul dengan Nabi dalam agama Islam? Waktunya Pak Askar. Ya. Oke. Ya, yang membedakan kita adalah dengan Rasul, Nabi dan Rasul adalah tentunya Rasul adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan untuk kemudian umatnya, sementara Nabi adalah diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Oke, kita lanjut saja ya. Oke. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah memahami iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama,
menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kedua, menganalisis tugas dan peran Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi 5 nabi yang mendapatkan mukjizat. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah 3 sebutkan menit perbedaan lagi, nabi Pak dan rasul. Askar. 3 Iya, Bu. menit lagi. Siap, Bu. Oke. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu kita akan membagi kelompok. Pak Guru akan membagikan kelompok dengan jumlah 3 kelompok saja atau 2 kelompok lah. 2 kelompok dan ya alhamdulillah sudah dibagi. Oke, kelompok pertama Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Ya, ini Pak Guru bagikan untuk LKPD-nya dan kalian harus jawab dan mampu menganalisis kasus yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya, untuk kelompok 2 ya, ini ada kasusnya juga. Mudah-mudahan kalian kemudian bisa mampu menganalisis kasus ini, lalu kemudian mampu menjawab dan menuliskan di LKPD masing-masing. Oke. Ya, silakan Pak Guru berikan waktu 10 menit untuk kemudian menjawab pertanyaan dan kasus yang ada di LKPD masing-masing. Oke. Oke, waktu telah selesai. Silakan kelompok 1 untuk memberikan presentasinya. Silakan ketuanya untuk atau semua ya mewakililah. Tidak usah maju ke depan. Silakan presentasikan dari tempat duduk masing-masing. Silakan kelompok 1. Ya, bagus. Sangat bagus presentasinya. Oke. Mungkin ada teman yang lain mau bertanya? Tidak ada, Pak Guru. Oke, tidak ada. Ya, silakan kita lanjutkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil analisisnya dari kasus yang kedua. Silakan. Ya, alhamdulillah. Itulah tadi kemudian presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, kalau memang ada pertanyaan dari kelompok yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada, oke. Kita kemudian simpulkan saja apa yang telah disampaikan tadi, pemaparan atau presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kesimpulan, kasus 1 tadi, iman kepada Rasul Allah adalah bagian penting dari rukun iman. Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan menjadi teladan hidup. Tanpa iman kepada Rasul, kita tidak dapat memahami petunjuk Allah secara sempurna. Kemudian yang kedua, kelompok 2, Rasul Allah memiliki tugas menyampaikan wahyu, membimbing umat menuju kebenaran, dan menjadi teladan hidup. Allah mengutus mereka di setiap masa agar pesannya sesuai dengan kebutuhan umat melalui Rasul. Umat manusia dibimbing ke jalan yang benar. Oke. Untuk yang terakhir, sebelum kita tutup kemudian pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, anak-anakku sekalian, ya, Pak Guru akan melakukan refleksi dulu. Oke. Yang pertama, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Apa masih ada materi yang sulit untuk dipahami? Tidak, Pak Guru. Anak-anakku sekalian, coba ada yang sulit untuk dipahami dari materi yang disampaikan Tidak, tadi? Pak Guru. Sudah jelas, Pak Guru. Jelas, oke. Kemudian bagaimana menurut kalian dengan pembelajaran hari ini dengan menggunakan model PBL? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Pak Guru. Alhamdulillah, oke. Penutup, ya. Anak-anakku sekalian, marilah kita tutup pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis. Tapi sebelum Pak Guru tutup, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak Guru. Tidak ada, cukup? Ya. Ada, Oke. Pak. Kita sama-sama untuk kemudian membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.